Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islami wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, patut kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya, sehingga pada detik ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan banyak yang tak mungkin disebutkan satu persatu. Di antara nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan tersebut, di antaranya adalah nikmat akal pikiran. Sehingga dengan akal pikiran inilah kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dengan akal pikiran inilah kita melakukan ikhtiar. Dengan akal pikiran inilah kita bisa mendapatkan nikmat Allah yang lebih banyak lagi. Allah anugerahkan akal pikiran kepada manusia dengan begitu sempurna, yang tertanam di dalam otak kita itu triliunan saraf yang satu sama lain saling bertautan. Maka wajar saja sampai hari ini tentang ruwetnya, seruwet-ruwet apapun, selalu saja ada jalan dan solusi yang dibantu karena kita dianugerahkan akal. Manusia diberikan anugerah yang begitu sempurna oleh Allah. Kita tidak berbicara di luar itu dulu, ya, bicara materi tidak, tapi berbicara tentang apa yang ada pada diri kita. Ini sudah luar biasa anugerah Allah untuk kita. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan bahwa manusia itu diciptakan dengan ciptaan yang sempurna sekali. Fi ahsani taqwim, ya, luar biasa. Dan perangkat-perangkat yang sudah diberikan kepada kita untuk membedakan kita dengan bukan manusia, ya adanya hati dan akal pikiran. Jadi akan nampak sangat jelas perbedaan antara orang yang menggunakan akal pikirannya untuk kebaikan dan tidak untuk kebaikan. Begitupun juga orang yang memaksimalkan fungsi akal pikirannya dan yang tidak. Makanya di dalam sebuah hadis disampaikan bahwa agama itu adalah akal. La dinu liman la aqal, kan begitu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Makanya salah satu prasyarat orang akil baligh, ya, dikenai beban taklif atau menjadi orang mukallaf, dia harus tamyiz. Apa tamyiz itu? Sehat, akalnya sehat, berakal, kira-kira begitu. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada prinsipnya Allah menciptakan akal manusia itu sama. Sehingga kita pun harus yakin Allah tidak pernah membeda-bedakan akal yang satu dengan akal yang lainnya. Cuma kenapa Kiai kok beda antara satu orang dengan orang yang lain soal kepintaran? Nah,
Tentu banyak hal yang mempengaruhi kalau pertanyaannya demikian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim. Karena pada video saya sebelumnya saya sampaikan kita butuh kepada Allah. Kita butuh kepada zat yang memberikan kita akal pikiran ini. Karena kita butuh kepada zat yang memberikan akal pikiran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cara yang paling elegan, cara yang paling baik kita untuk dapat memaksimalkan fungsi akal pikiran kita memohon kepada yang punya itu. Lantas bagaimana caranya? Caranya sangat banyak sekali. Salah satu, ini bahkan tidak hanya di Islam, teori di Barat sekalipun begitu. Kalau orang tidak ingin cepat pikun itu, dia memperbanyak membaca, memperbanyak mengingat. Nah, dalam Islam, mengingat ini kita serupakanlah kira-kira dengan berzikir. Nah, zikir apa kira-kira yang bisa membantu seseorang untuk bisa memaksimalkan fungsi dari akal pikirannya? Nah, salah satu yang disampaikan oleh Imam Al-Buni adalah cobalah untuk membaca, ya, mengamalkan bacaan ayat kursi sebanyak hitungan kata-katanya. Berapa hitungan kata-katanya ayat kursi? Yaitu 50 kali. Lalu caranya bagaimana? Caranya ambil itu air hujan, tampung yang langsung jatuh dari langit, ya. Kemudian bacakan kepada air ini sebanyak 50 kali ayat kursi. Kemudian air tersebut diminum, ya. Insya Allah atas anugerah Allah akal kita akan semakin cerdas, mudah menangkap, kemudian memahami, dan mudah menghafalkan materi apapun yang kita pelajari. Ajas cukup diamalkan, silakan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa menjadi manusia yang mampu memaksimalkan akal pikiran kita untuk kemaslahatan sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.